Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Saya dengan Olive. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini kita bisa mencapai segala yang kita inginkan, bisa sukses dan tentunya bisa tetap cuan ya. Great people, flashback sedikit ke tahun 2023 kemarin yang baru aja kita tinggalkan. Banyak banget sentimen atau berita-berita dari dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi perekonomian maupun kinerja investasi kita. Seperti contohnya kenaikan The Fed yang berada di level tertinggi selama 22 tahun terakhir. Apakah ini benar? Mungkin kita akan konfirmasi lagi ke narasumber kita hari ini. Lalu adanya konflik geopolitik yang mempengaruhi harga komoditas, serta kalau Great People pantau pergerakan IHSG di akhir tahun kemarin terjadi window dressing sehingga IHSG tutup di level 7.300. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya memang tetap harus kita pantau di tahun 2024 ini agar kita bisa melakukan strategi investasi yang baik, yang cocok dengan kita kira-kira apa di tahun 2024 ini. Nah, saya nggak sendiri, saya bersama seorang narasumber, Manggala S. Dharma selaku Head of Fixed Income PT BNI Asset Management. Halo Mas. Ya, oke. Halo Mbak. Apa kabar? Ya, baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Gimana 2024. liburannya? Liburan. Seru ya? Cuti nggak Mas? Nggak cuti kebetulan. Mbak Olive sendiri cuti nggak? Enggak juga. Boleh. Sama ya? Iya. Tutupan tahun jaga kandang kita. Gitu. Iya sih. Karena nggak cuti karena pekerjaan atau memang gimana Mas? Dua-duanya memang belum ada rencana. Terus memang ya kita jagain akhir tahun 2023 biar shifting ke 2024 lebih oke lah ya. Hopefully itu. Mas, sebelum kita ngobrolin masalah strategi investasi di tahun 2024, Mas Manggala boleh cerita sedikit nggak apa sih job desk dari Mas Manggala sehari-harinya sebagai Head of Fixed Income di PT BNI Asset Management? Oke, technically ya, job desk saya sendiri ini karena ranahnya memang di fixed income, itu berarti kelas aset pendapatan tetap, baik dari sisi obligasi, sukuk, kemudian time deposit, dan selain itu juga kita juga monitoring kredit risk, risiko kredit dari investasi atas emiten-emiten yang kita investasikan. Itu kita monitor terus gitu. Dan terutama berangkat dari situ juga kita selalu mengawasi strategi yang sudah kita buat, kemudian mengevaluasi secara bulanan. Dan ekspektasi kami adalah ya balik lagi ke performance ya atau kinerja dari reksadana masing-masing itu. Yang pasti yang diharapkan sama para investor ya, kita ya, dan investor kita Mas, kinerja yang bagus. Mas, berarti kalau tadi Mas Manggala sebut strategi investasi berarti penting ya, apalagi kan kebetulan kita udah di awal tahun nih. Jadi gimana caranya supaya kita mencapai target yang diinginkan sampai dengan akhir tahun itu kita harus merancang sebuah yang namanya strategi investasi kan? Betul. Itu penting ya, berarti ya Mas ya? Sangat penting karena balik lagi kita harus punya kayak basis atau landasan ya Mbak ya, atau ada ekspektasi ke depan pasar seperti apa. Jadi sebisa mungkin kita memiliki strategi untuk mengisi di momentum. Misalkan di situ ada momentum untuk fixed income maupun equity ataupun pasar uang. Nah, itu yang coba kita formulasikan dan kita aplikasikan atau kita terapkan pada strategi reksadana tersebut. Oke. Berarti dalam merancang strategi investasi itu kan ada poin-poin atau faktor-faktor yang dilihat tuh Mas. Ya. Kira-kira kalau untuk merancang strategi investasi, faktor-faktor apa sih baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu kita lihat atau kita pantau? Ya, mungkin kalau untuk saat ini ya, jadi kita pasti harus ngeliatin dari sisi global maupun domestik, betul yang kata Mbak Olive bilang. Nah, kemudian dari sisi global dan domestik itu sendiri, kita tahu bahwa 1-2 tahun terakhir ini kan kebijakan moneter yang sangat berperan aktif ya, kayak US sendiri sudah menaikkan suku bunga, Mbak Olive mention tadi itu di awal ya? Betul tertinggi di posisi itu tertinggi selama ya, 22 tahun terakhir. Betul, sekarang udah di level 52-55 setengah itu ya, jadi terminal rate lah istilahnya gitu, dan BI pun sekarang
juga sudah di level 6% ya terakhir dan belum menaikkan lagi gitu. Jadi kebijakan moneter one thing, kemudian tadi juga geopolitikal betul. Itu juga yang menjadi poin penting karena kedepannya Indonesia sendiri kan kalau dari 2 tahun terakhir itu komoditas cukup mensupport ya, mensupport current account, GDP, dan sekarang pun kelihatannya sudah mulai normalizing, artinya menormalize mulai turun ya harganya, plus pertumbuhan ekonomi dunia seperti apa, karena tanpa adanya pertumbuhan ekonomi dunia, ya kita pun sebenarnya membutuhkan roda ekonomi itu terus harus bergerak kan. Nah, sedangkan negara-negara seperti China maupun Eropa itu kan sekarang lagi agak, ya bisa bilang pertumbuhannya lagi agak pelan ya, otomatis berdampak juga ke harga komoditi, artinya demand-nya sendiri masih cenderung rendah ketimbang kalau dulu itu adalah supply-nya yang berkurang sehingga naik. Nah sekarang demand-nya masih yang kurang bergairah lah ya istilahnya, sehingga harganya pun lama-lama ikut turun. Tadi yang faktor-faktor yang disebutin Mas Manggala tadi itu dipantau per bulan kah atau pergerakannya ya per minggu kah yang sampai akhirnya Mas Manggala akhirnya dengan tim merumuskan suatu strategi investasi selama dalam jangka waktu tertentu. Itu dipantaunya per... Kalau harga komoditas otomatis harian, harga obligasi itu pun kayak, ya pasti itu harian lah ya. Kemudian juga kalau kita lihat indikator makro, itu tergantung tanggal mereka rilisnya kapan gitu. Jadi bisa harian, bisa ada yang sifatnya harian, ada yang bulanan, maupun yang kuartalan ataupun tahunan nanti yang sudah rekap menjadi 1 tahun gitu. Apakah itu langsung mempengaruhi strategi investasi? Maksudnya ketika data dikeluarkan, apakah strategi investasinya langsung berubah atau enggak? Gimana? Cara kerjanya? Iya, jadi misalkan ternyata ada satu indikator makro yang ternyata dilihat buruk gitu ya. Otomatis mungkin kita secara big picture strateginya tidak langsung berubah total. Tapi mungkin exposure atau misalkan yang kita percaya 100% kita taruh, mungkin kita turunin dulu ke 80% dalam reksadana itu gitu. Jadi sehingga kalaupun ada impact, kita at least mengurangi exposure kita ke dalam aset kelas tersebut. Mungkin itu. Jadi nggak langsung berubah total dari strategi yang udah dibuat di awal tahun ya? Iya, jadi benar fleksibel ya? Ya, walaupun unless tiba-tiba significantly semuanya collapse gitu. Nah, itu udah harus lebih hati-hati gitu. Tapi kalau kita big picture sampai depan, oh ya ini kayaknya mungkin sifatnya temporary atau long term, sementara atau kira-kira agak panjang ya mungkin kita udah mulai ngatur strategi dan nanti ya itu bilang ya rebalancing lagi nanti mau nggak mau gitu. Mas tadi kan poin-poinnya kan tadi Mas Manggala bilang kan kayak suku bunga, terus konflik geopolitik yang sekarang belum berakhir gitu kan. Nah tahun ini kan kita pasti semua tahu tahun politik nih di Indonesia, tahun pemilu gitu kan. Betul. Itu ada efek nggak Mas? Ada mempunyai pengaruh nggak ke nanti? Jadi kalau biasanya di tahun politik mungkin Mbak Olive juga dan teman-teman juga pasti aware ya kalau tahun politik adalah tahun orang mungkin diem dulu lah ya istilahnya atau wait and see, ngelihat bagaimana potensi calon presidennya siapa ke depan gitu. Itu memang sangat mempengaruhi ya. Jadi biasa nanti di kayak first half ini mungkin investor akan cenderung tenang dulu untuk terutama di equity ya, terutama di equity biasanya karena investor tuh untuk melakukan sesuatu atau para perusahaan lah ya untuk melakukan ekspansi itu akan lebih hati-hati karena kan belum tahu nih kebijakan kedepannya seperti apa, apakah akan stabil seperti yang sebelumnya atau akan ada perubahan baru gitu. Nah makanya biasanya di tahun politik semuanya cenderung wait and see gitu. Tapi cenderung wait and see itu lebih ke cenderung market nggak kemana-mana.
menurut Mas Mangga? Ya, jadi Jadi ya nggak naik juga ya pun nggak turun juga, tergantung nanti apakah ada berita dari luar mungkin yang ya lebih. tetap ada investor tetap investasi gitu ya. Cuman untuk para emiten tuh biasanya nggak terlalu aktif Oke. untuk ekspansi. Oke. Nah, untuk operasionalnya ya. Tapi kalau investor domestik pasti trading seperti biasa, tapi mungkin sebagian besar wait and see atau sudah lock position dari akhir tahun kemarin nih. Nah, cuman memang biasanya nanti asing yang bakal mempengaruhi. Apabila misalkan next presidennya itu istilahnya apa ya, akan mewarisi kebijakannya, yang sebelumnya. otomatis lebih stabil kan ya. Oke. Nah, kalau otomatis sudah stabil, asing, oke nih, mereka biasanya mulai masuk kembali gitu. Jadi nanti mungkin yang akan diuntungkan utama biasanya saham-saham big caps terutama yang ada di IDX 30 atau LQ45 ya gitu biasanya ya. Jadi kalau dari yang tadi Mas Mangga sampaikan, kira-kira IHSG di tahun 2024 ini arahnya kemana sih Mas? Apalagi kan kemarin pas saat akhir tahun kan udah lumayan tuh ya, ditutup di 7.300. 7.300 betul. Itu masuk ke targetnya BNI Asset Management nggak ya? 7.300. Kebetulan ya masuk ke range dalam target penutupan di tahun 2023. Oleh karena kira-kira menurut Mas Manggala dan tim dengan strategi yang sudah dibuat di tahun 2024, arah IHSG itu kira-kira kemana Mas? Kalau kita ekspektasikan ya, karena kan kemarin ini monetary tightening kan sudah jalan ya. Tightening itu artinya kenaikan suku bunga. Nah, sekarang ekspektasinya kan adalah monetary easing gitu. Jadi akan adanya penurunan suku bunga. Dan otomatis kalau penurunan suku bunga itu tujuannya adalah untuk lebih ya saya menggenjot kali ya, menggenjot ekonomi untuk lebih tumbuh lagi gitu. Nah, dengan biaya bunga yang lebih rendah, otomatis perusahaan pun lebih ingin untuk ekspansi gitu. Dan jadi biasanya nanti ketika ekonominya sudah mulai tumbuh, otomatis earnings per share juga akan tumbuh. Kita punya target di 2024 itu di tutupan tahun di sekitar 7.900, itu upside-nya sekitar 8% dari 7.300 kemarin itu. Jadi lebih ke arah sana sih untuk ininya. Berarti kalau dari BNI Asset Management sendiri ngelihat kondisi ekonomi, geopolitik sekarang yang terjadi, kira-kira di tahun ini itu lebih ke optimis atau biasa-biasa aja atau pesimis Mas? Kalau pesimis lebih cenderung kemana, presentasinya besar ke optimis atau yang sebenarnya lebih optimis ya. Maksudnya kalau untuk dari sisi ini dua aset kelas yang bisa diuntungkan dari fixed income tadi yang atas penurunan suku bunga itu directly lah ya, dan biasa ekspektasikan katanya akan turun lebih awal dari ekspektasi sebelumnya gitu, kemungkinan besar di first half gitu. Dan dengan adanya dampak penurunan suku bunga pun nanti akan berdampak ke equity ke depannya. Dan cuman mungkin kalau untuk yang equity di first half ini mungkin agak lebih cari underlying sahamnya yang bisa big caps aja yang mungkin yang fundamental bagus aja lah, kita balik ke fundamental. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini kan yang mengerek ke atas IHSG itu kan saham-saham baru yang memang tidak ada di indeks besar ya. Ya, betul. Makanya kan return IHSG sama IDX 30 mungkin jadi jomplang kan. Karena saham-saham itu ya Mas. Ya, ada saham-saham yang baru IPO dan kebetulan naiknya signifikan banget ya, sampai sepanjang tahun. Kalau dari equity, kalau dari fixed income sendiri sama? Ya, kalau dari fixed income sendiri sebenarnya biasanya dengan adanya penurunan suku bunga, otomatis imbal hasil obligasi itu ikutan turun kan. Nah, dengan penurunan obligasi itu kan inverse relationship kan dengan harga. Ya, jadi nanti dengan ekspektasi dengan penurunan suku bunga, yield pun ikutan turun dan otomatis ada extra gain-nya dari capital gain dari penurunan suku bunga tersebut. Gitu. Terlepas dari kupon yang kita dapat ya. Berarti jadi dapat disimpulkan bahwa harusnya ke-reflect dari semua itu, ke-reflect ke kinerja reksadana BNI Asset Management dong Mas? Yes, hopefully ya. Okay. Hopefully ya. Mas,
pasti Mas Manggali juga ngikutin perkembangan konflik Palestina Israel ya. Ya. Kira-kira menurut Mas Manggali atau beserta tim investment BNI Asset Management, konflik itu akan berlangsung gimana sih Mas, dan masih seberapa besar mempengaruhi kalau ekonomi? ya kalau untuk mungkin kalau untuk berapa lamanya sampai bagaimananya itu yang sangat-sangat sulit diprediksi ya Mbak ya, karena kan ini ya apa ya benar-benar di luar ekspektasi dan memang perjalanannya pun kepastiannya tuh makin nggak kelihatan gitu Mbak. Jadi malah makin buruk sih ya. Tapi kalau untuk dampaknya ke perekonomian kita atau ke komoditi ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Oke. Mungkin kalau bisa dilihat dari harga komoditi itu sendiri sebenarnya lebih dari pertumbuhan ekonomi dunia itu sendiri gitu, daripada konflik. Walaupun ada ya namanya ada perang, otomatis yang pertama kali naik adalah fuel, oil price itu yang pasti pertama kali naik, dan nanti mungkin oil price itu sendiri otomatis menjadi basis semuanya kan, ya harga bisa naik, itu bisa ke inflasi gitu. Nah cuman faktor utamanya gitu. Tapi memang balik lagi kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi dunia itu ya belum kemana-mana gitu, cenderung melambat gitu. Terutama kan yang kelihatan melambat itu adalah si China sama si Eropa itu sendiri ya. Jadi makanya yes ada impact, tapi ternyata lebih terimpact lagi dari pertumbuhan ekonomi dunia. Di kondisi seperti apa Brood People harus khawatir dengan keberlangsungan dari konflik itu? Kalau sekarang kan cenderung ada kubu-kubu tertentu ya, Mbak Olive ya. Once yang perlu dikhawatirkan ketika semuanya involve. Nah, itu yang sangat perlu dikhawatirkan. Artinya kan once semuanya fokus semuanya kepada perang tersebut, ekonomi lebih nggak tumbuh lagi, semuanya jadi keganggu gitu. Itu yang mungkin yang perlu dikhawatirkan sudah sampai dengan ketika dari kubu ini ternyata ada bantuan lagi dari segala macam negara, ini juga udah, itu artinya udah ya kita bisa bilang mungkin perang dunia berikutnya kali atau gimana gitu kan, itu yang worst case skenario-nya itulah kira-kira. Oke. Mas, menyimpulkan dari tadi yang Mas Manggala sampaikan, kira-kira strategi investasi di awal tahun ini baiknya kemana ya Mas? Nah, katakan saya seorang investor nih, di awal tahun ingin berinvestasi, dan udah punya dan atau enggak bukan udah punya, tapi lebih besar di reksadana pasar uang misalnya, pengen diversifikasi nih, pengen tentunya return yang lebih optimal. Kira-kira menurut Mas Manggala strateginya seperti apa? Apakah ke fixed income atau ke saham gitu ya? Atau diversifikasi kedua aset tersebut tapi komposisinya lebih besar di equity atau di fixed income, itu gimana Mas? Kalau aku saya pribadi ya, pasti ngecek dulu Mbak Olive nih seneng yang maksudnya risk profile-nya seperti apa sih gitu. Kadang-kadang saya juga dari dulu ngobrol sama pengalaman teman-teman gitu ya, mereka ternyata ada yang comfort dengan volatility, ada yang tidak comfort dengan volatility gitu. Nah, kalau di tahun ini memang potensinya di dua kelas aset yang tadi fixed income maupun saham itu potensinya tetap ada gitu. Tapi balik lagi dari sisi volatilitasnya apakah nyaman atau tidak, itu yang paling penting dulu. Nah, tapi kalau nanti Mbak Olive juga misalkan ngelihat mau mencoba, itu mungkin ke yang efek pendapatan tetap dulu, karena itu pasti kalau di risk profile pun agak sedikit lebih tinggi daripada yang pasar uang, dan itu ngasih return yang lebih daripada pasar uang gitu. Nah, cuman balik lagi juga kalau memang mau nyoba yang saham, itu sebisa mungkin yang memang Mbak Olive pun comfort dengan produknya gitu. Misalkan Mbak Olive sudah tahu ya
Mbak Olive lihat, oh ada reksadana indeks nih, ketahuan semua, saya lebih comfort, ya monggo gitu. Atau enggak, mungkin Mbak Olive senangnya yang lebih volatile kayaknya, karena secara historical kinerja, misalkan dia reksadana ini pernah mencapai, let's say 10% atau 15% gitu. Siapa tahu balik lagi, ya monggo. Nah mungkin juga balik lagi porsinya, itu porsinya nanti balik lagi ke risk profile-nya. Jadi aku kadang-kadang nggak bisa, oh ini aja bagus segala macam, nggak berani tuh. Nanti lebih baik sesuai dengan risk profile dari masing-masing individu gitu. Jadi nggak bisa langsung, ya pasti plus minus, cuman ya kebetulan view-nya di tahun 2024 ini adalah karena penurunan suku bunga, kemudian ada tahun politik. Nah itu yang harus dicermati lagi aja sih, di tahun 2024 mana yang lebih merasa nyaman, itu nanti akan Mbak Olive lebih merasa ingin naruh uangnya di reksadana dengan aset kelas yang sesuai dengan profilnya, risk profile Mbak Olive. Terus kalau tadi Mas Kakak bilang kan ada reksadana indeks tuh, kan indeks macam-macam yang Betul. dikeluarkan BNI Asset Management kan, ada macam-macam tuh kalau nggak salah, ada Serikati, ada indeks 30, ada growth 30. Nah, dengan kondisi ekonomi di tahun 2024 nantinya, itu kira-kira kalau emang pengen ke indeks nih ya, investor ingin masuk ke reksadana saham tapi indeks, itu kira-kira indeks yang bagus untuk tahun 2024 tuh yang mana Mas? Apakah yang growth atau yang indeks 30? Mungkin lebih nanti cek lagi, tapi sebenarnya kalau untuk index fund itu sendiri kayak dilihat lagi underlying-nya, yang kalau menurut kami ya, dengan ada beberapa underlying seperti perbankan, sektor perbankan yang dominan ya, sektor perbankan, kemudian consumer staples itu adalah sektor-sektor yang kemungkinan lebih defensif lah dulu ya di 2024 karena tahun pemilu ini. Mungkin setelahnya ke depan baru bisa dicek lagi lebih ke arah apakah IDX yang high dividend yield, kemudian yang 30 growth itu. Nanti bisa dilihat per emiten di dalam indeks itu sendiri. Kemudian ya kalau yang Serikati kan yang ESG gitu, misalkan lebih senangnya, saya lebih senang yang ya go green lah, yang lebih ESG lah temanya gitu. Itu juga sebenarnya saham-sahamnya juga emiten-emitennya juga bagus-bagus sih Mbak, yang untuk yang Serikati ya. Tahun 2024 masih sektor bank masih favorit ya Mas? Kalau sektor perbankan sebenarnya bisa dibilang masih jadi favorit karena dia big caps ya. Jadi artinya kalau nanti inflow itu inflow asing terbesar pertama ya itu pasti di sektor-sektor di sektor perbankan yang memiliki kapitalisasi terbesar di kita. 4 bank itu. 4 bank itu betul. Mas, selain reksadana, kan ada juga ya nasabah yang investasinya ke emas. Betul. Nah, itu aman nggak tuh? Atau masih oke nggak di tahun 2024 kalau menurut Mas Mangga? Aku juga baru iseng cek ya beberapa hari maksudnya beberapa hari terakhir ya. Jadi emas itu kan memang biasanya istilahnya safe haven asset lah ya. Jadi ketika itu akan bagus banget mungkin ketika semua orang takut di pasar modal gitu. Biasa mereka bisa lari ke emas gitu. Nah, tapi kalau dilihat pun, meskipun emas itu apa istilahnya ya, bagusnya di ketika market resesi atau gimana, tapi ternyata aku perhatiin dari tahun ke tahun ya nggak turun sih. Jadi tetap masih bagus gitu ya. Jadi bisa dibilang bagus gitu. Tapi tergantung lagi gitu kan. Sekarang ini kan ada yang sifatnya underlying-nya apa sih istilahnya ya, bisa beli apa istilahnya nabung emas ataupun kita megang hold emas sendiri gitu kan. Nah itu sih balik lagi memang banyak investor yang masih suka ya hold emas, termasuk saya juga sih sebenarnya masih suka gitu. Jadi itu biasanya buat long run, kemudian juga tiba-tiba butuh liquidity ya paling gampang juga ternyata gitu. Jadi itu salah satu opsi sih memang betul. Mas kepo tadi kan Mas Mangga juga masuk ke emas. Ya.
Kalau reksadana dari pribadinya Mas Manggala sendiri, Mas Manggala yakin ke kelas aset yang mana? Kalau Untuk saya Mas untuk Manggala sendiri sendiri ya? Oke. Saya sendiri Kepo nih. Saya sendiri sebenarnya pasar uang ada, Oke. pendapatan tetap ada, pendapat tetapnya lebih yang panjang ya. Karena kan Oke. ekspektasinya adanya penurunan suku bunga ini ya. Oke. Itu jadi aku kemarin ya di akhir tahun udah mulai masuk, kemudian tetap ada proxy indeks sih, tapi aku biasanya indeksnya IDX 30 terus. Oh gitu. Dan itu kadang-kadang keluar masuk gitu. Tapi kalau maksudnya gini, bukan Trading. ya kadang trading, kadang ya kalau turun aku top up gitu kalau ada tambahan gitu. Jadi semua sih aku taruh, tapi heavy-nya Heavy-nya di mana? tetap di pendapatan tetap sama pasar Yang uang, ketiga baru saham. Panjang. Ya yang panjang tetap. Yang durasi pendek punya Durasi juga? pendek ada, cuman lebih dominan di yang durasi panjang. Berarti waktu kemarin sempat di bulan apa tuh ya? Ke-hit juga dong ya? Kehit lumayan, NAV-nya ya? NAV-nya lumayan, Tapi udah balik? yang sempat lumayan balik sih. Jadi Nah, tiba-tiba bisa nyontek ya dari Sempet matang terus. portofolionya sang fund manager kita. Jadi dulu heavy-nya di pendapatan tetap. Pendapatan Sama sih tetap. Mas, sama Iya, karena jadi pendapatan tetap, tapi nggak yang long, tapi yang corporate. Karena memang Oke. volatilitasnya memang yang corporate kan lebih lebih ya kan nggak lebih terlalu volatile kayak volatile. yang Yang panjang, SBN panjang kan terutama. Betul. Gitu. Tapi kalau bagi investor yang udah punya di yang corporate pendapatan tetap gimana? Apakah perlu diversifikasi, dialihkan sebagian ke yang long karena memang long lebih Iya, kalau dengan view tahun view-nya ini lebih bagus. ekspektasinya penurunan suku bunga seharusnya boleh dicoba ya. Oke. Boleh dicoba, Boleh coba ya. boleh dicoba karena memang kayak kemarin oke lah, misalkan setahun ke 2023 gitu ya, kita sempat yang hold yang panjang, saya pernah hold yang panjang itu sempat hilang 3%-an, tapi toh di ujung balik lagi gitu. Walaupun memang ya pendapat tetap ya segitu-segitu aja gitu let's say ya, tapi tetap at least nggak apa, kita lebih percaya kalau ya pendapat tetap itu tetap kita masih dapat kuponnya gitu, walaupun kegerus sama nilai dari asetnya, dari harga tersebut gitu. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya perlu tambah lagi, kalau emang ada rezeki tambahan, yang mendingan kita tambahin daripada kita tarik gitu. Maksudnya market itu ketika turun pasti akan rebound gitu. Tapi pas waktu rebound pun harus hati-hati juga nih. Apa kita mulai ngurangin posisi dulu ataupun ya udah stay aja gitu. Tapi in a way kalau untuk pendapatan tetap, saya kebetulan dari khususnya SBN ya, underlying-nya SBN ya, sih no worry ya. lebih nggak perlu khawatir ya. Oke, mungkin ya sempat turun, tapi ya mungkin nggak bakal yang ya buat saya sih pribadi, saham sendiri itu lumayan volatile, jadi saya sedikit porsinya gitu, nggak mau mempengaruhi total portfolio saya secara signifikan gitu. Makanya saya cuma naruh maksimum 20%. Di total Saya sendiri, saya sendiri ya, Pak berarti pribadi. Berarti ke hit 3% tuh ya sebenarnya nggak usah harus khawatir banget ya. Iya, apalagi gitu. kan underlying-nya kan surat utang negara yang which is ya aman lah ya. Betul, aman. Dan itu kita justru waktunya untuk top up. Top Apalagi kalau up. misalnya, Siapa tahu kan nanti pas waktu udah rebound, justru multiplier karena kita udah top up di bawah ya, berarti naiknya akan lebih. Apalagi kan Mas Manggala sendiri yang tahu banget nih ngeset strategi investasi, harusnya kan udah lebih yakin lebih dong. pede lah ya. Iya, makanya sering-sering ngobrol sama manajer Great People. Mas Manggala nih, udah sebelum kita tutup, Siap. kata-kata terakhir dong buat para Great People, investor awal, investor muda yang ingin berinvestasi atau memang yang udah berinvestasi, yang bingung kira-kira tahun 2024 mau investasi di apa, itu bisa Mas Manggala itu dong. Oke. Sebenarnya kalau dulu saya mungkin nge-reflect lagi, jadi sebisa mungkin mulai dari awal, mulai dari sekarang ya, maksudnya sejak dini lah gitu. Jadi kapanpun kita merasa jangan ngerasa takut duluan sama investasi gitu. Walaupun memang namanya investasi itu pasti ada plus minusnya gitu. Cuman kalau kita siap menunggu untuk ya maksudnya tetap kita ngeliatnya long term ya, jangan ngelihat besok
aduh kok turun gitu, oh besok nah yang kayak gitu-gitu tuh jadinya kita biasanya reluctant untuk masuk lagi gitu. Tapi anggap saja nabung, diemin, nanti ke depan pasti ada hasilnya sih. Mungkin itu ya. Oke, Mas, pertanyaan terakhir. Mas Manggala termasuk yang tiap bulan selalu melakukan investasi atau secara langsam dalam bentuk besar atau gimana? Kebetulan bulanan saya pasti investasi, tapi balik lagi, nah itu disiplin ya, yang harus komit dan disiplin gitu, dari dari pendapatan yang didapat kita sisihkan, kita simpan, udah. Pokoknya sebisa, ya. Jadi kalau saya mungkin lebih bukan kadang-kadang nggak kelihatan market timingnya, sorry kapan masuknya. Cuman ya yang penting konsisten sih Mbak. Once konsisten sih pasti hasilnya tetap lumayan ya. Konsisten dan terus rajin-rajin baca berita, ya, itu rajin pasti. dengar berita, rajin-rajin dengerin podcast BNI Aset gitu ya. Oke Mas Mangga, thank you banget udah hadir di podcast Liquid. Makasih banyak, sukses selalu. Sama-sama Semoga Mbak. kinerja dari reksadana BNI Aset makin keren. Amin, thank you. Sukses Oke, terus good semuanya. People, terima kasih. Sekian dari episode Liquid kali ini. Saksikan terus episode Liquid lainnya yang nggak kalah seru tentunya. Follow terus Instagram BNI Asset Management, dengarkan podcast Liquid di Spotify dan tonton di YouTube. Mas Manggala, kata-kata terakhir? Tahu dong. BNI Asset Management, Better Future, Invest now. Thank you.